Jangan stuck di sana, begitu dijiplak langsung baper ribut ngapain. Ya kita develop tuh nggak main-main. Beli mobil, bongkar, cari sampai paling aman gimana. Setahu saya kalau pengen terang ya wattnya dibesarin. Nggak salah. Orang teknologi semakin kecilin watt tapi semakin terang. 1 watt bisa 10 lumen, itu bagus. Kebanyakan 1 watt setengah lumen, makanya mereka hajar pakai watt, tapi tidak mempertimbangkan instalasi. Bilet tuh macam-macam karakternya. Kantongnya itu ada bukaannya berapa derajat. Makanya kalau sering lihat salah pemasangan, kebakar dalamnya. Oke, nyala. Nyala, kebakar. Nggak lama nyala bener mobilnya. Halo. Selamat datang di Ya, Ekonomi. Selamat bertamu ya. Sorry buat tunggu lama ya. Saya kok yang paling lama. Oh, gitu saya. ya. Iya. Saya lebih sadar diri di sini. Oke. Kali ini kita pengen belajar perlampuan karena kita tahu kuyong adalah yang pertama sebenarnya. Dan di wilayah pertama untuk wilayah Jawa Timur ya, Jawa Timur merambah ke Jawa Tengah, ke Jakarta, kemana-mana sampai Sabang sampai Merauke ya. Karena cabang banyak aja. Karena cabang banyak. Oke. Pertanyaannya kenapa kok milih lampu? Awal mulanya sebenarnya Yong Motor tuh terkenalnya itu bukan khusus lampu loh. Spesialis ke kaca baret dan cuci lampu. Oh, kaca baret. 2005. Kaca baret pernah tahu nggak? Pernah tahu nggak kaca baret? Di Karena- daerah Jemur Sari kalau nggak Kaca salah. baret ya, baret wiper. Nah, itu nanti kaca dipoles. retak gitu. Itu kita terkenal di situ dulu. Jadi perlampuan tuh semarak mungkin mulai dari 2010 ya, sudah mulai terkenal ada retrofit namanya istilahnya. Tapi belum ada brand-brand aftermarket. Masih kita harus ambil produk dari mobil-mobil mewah yang sudah ada proyektor HD zaman itu kita masukkan ke mobil-mobil Indonesia. Mobil mewah dibongkar, dimasuk ke mobil yang Iya, kita ambil limbahnya tuh ambil half cut atau bullhead yang dari kita dulu beli ex Singapura, ex Batam tuh masih ada juga, atau ambil dari Hong Kong. 2010. Di kanibalan, di kanibal ya, 2010 itu. Berarti bisa dibilang kuyong ini yang bikin China buat pabrik lampu. Nah, iya banyak gitu kan. Benar banyak ide kita sebenarnya yang dipakai sebenarnya. Karena dulu pabrik lampu proyektor tuh belum ada di China. Masih high ide waktu itu. Oh, yang ini ya, gue Iya. yang apa yang Koko pernah ngasih tahu itu ya? Yang kayak LED tapi dia kayak Dia masih pakai gas xenon HID. Ada elektrobalas, ada boklamnya HID. Itu pertama kali yang masuk itu adalah brand mereknya itu Easy. isi. Nah, itu adalah brand yang kita sudah main produk HID-nya, dapat develop dari kita kotak-atik itu akhirnya dikeluarinlah satu proyektor HID yang sudah compact, tidak bisa dirubah-rubah. Masih simple tapi zaman dulu banget itu. Zaman dulu banget. Dulu Jadi bener-bener, ya bener kan pionir. Pertama dan satu-satunya ya. Ya. Dulu banget. Padahal hanya dari poles lampu. Poles kaca. Poles kaca, cuci lampu. Cuci lampu. Lampu kusam, karena basic saya juga dulu itu jual beli mobil bekas. Jadi udah utak-atik mobil itu gimana, udah bagus bodinya, lampunya kusem. Mulai bongkar, coba-coba Itu sendiri. tapi Koyong sendiri yang pertama kali yang gosok-gosok ataupun apa. Iya. Itu valid tuh sebenarnya. Makanya orang-orang sekarang kalau tinggal lihat Koyong kan tinggal lihat enaknya aja. Ya sebenarnya Padahal dulu yang dulu-dulu seperti itu Koyong. Lap sendiri ya. ya mungkin regenerasi udah gak kenal ya. Mungkin bapaknya yang kenal mungkin. Iya. Dulu istilahnya itu sampai istilah-istilah itu dipakai kita punya. Kayak dicuci lampu yang nano burn coating. Ya yang sempat itu. Ya, nano burn coating itu sebenarnya teknologi Rusia pertama yang kita ambil. Oh. Teknologi Rusia sebelum booming di Cina itu Rusia punya pertama. Asli namanya adalah reverb-based headlight. Susah kan sebutnya? Reverb-based headlight. Ya, reverb-based headlight. Waktu musim orang coating body itu obat dan sistem tuh saya dapat. Bingung cari nama, kalau kasih nama reverb-based terlalu susah. Ya. Ya toh, akhirnya itu bakar, sistemnya uap. Ya udah nano burn coating. Coatingnya tetap dipakai. Sekarang semua orang pakai, bahkan dijual produknya pun nano burn coating. namanya. Itu sejarahnya itu. Terus itu. Itu sejarahnya. Kuyong kan di otomotif sebenarnya menyeluruh toh, dari jual beli mobil. Kembali lagi pertanyaannya. Kok fokus di lampu, kok enggak tertarik untuk main kaki-kaki, mesin, bodi? Kebetulan Karena kan itu. jual beli mobil gitu loh. Ya, kebetulan kita sudah terkenal untuk bongkar pasang lampu, cuci lampu dengan proper ya. Waktu itu sudah bisa restorasi semua.
Nah, ada beberapa kelompok dulu komunitas mobil memang pencinta modifikasi ya. Itu mulai bawa-bawa proyektor, minta pasang. Jadi Karena beli limbah. Itu dulu zaman dulu bisa 20 juta loh. Kamu mau retrofit Jazz itu 20 juta dulu. Ambil punyanya Ambil Mercy punya atau Lexus, perangkatnya sampai cangkok. Belum ada cover-cover zaman sekarang. Harus buat sendiri dari fiber atau aluminium atau balaron. Makanya dulu kan pernah ada bilet yang palsu itu loh Pak Mano. Tahu nggak? Yang biru merah modok buru ubur. Terus ada orang datang ya. Pernah tahu ya? Pernah ada orang datang kita bilang, "Mas, mau pasang bilet. Biletmu ori tak enggak?" Lah, aku kan nggak tahu bilet yang ori seperti apa. Ternyata copotan kayak Pajero, Fortuner, seperti itu. Benar kata Bim Bim. Istilah bilet pun diambil dari Toyota punya standar. LED beam. LED. Tulisannya kan biasa Bilet. saking sebutannya bilet. Aslinya ya proyektor LED ada solenoid katup di dalam. Dia masih single. Kalau sekarang kan sudah ada yang double cup atau sudah ada rainbreaker sampai trisem 3 lensa macam-macam sampai 5 lensa. Teknologi semua itu. Oke, pertanyaannya gini. Apakah lampu dari pabrikan yang keluar itu kurang? Kok sampai Kuyong harus modifikasi? Karena kenapa harus sampai ambil dan lain-lain? Iya. Apa memang dulu nggak ada produksi ataupun apa gitu loh? Nah, pertanyaan bagus. Jadi ATPM atau pabrik atau deal atau brand keluarin satu produk mobil ya, itu pasti banyak pertimbangan untuk durability. Nggak mungkin dong dia buat dalam sekian tahun rusak atau harus replace atau ganti, namanya bakal rusak. Ya. Dan mobil itu bukan dibuat untuk Indonesia aja. Kebetulan kita negara Indonesia, Ya. karakter jalan kita itu kuno. Nah, yang kurang lampu kok biasanya kan Aspalnya masih pakai aspal hitam. bukan pakai produk dari Hendra Aspal, bukan. Kalau negara maju itu udah benar-benar hot mix yang dimana di blend kayak reflektif itu ada di aspalnya mereka. benar. Jadi kayak garis putih yang di tol kita lihat kan nyala. Biasanya kalau itu disentrong itu- dicampur di aspal sudah. Kalau di negara maju. Kedua, penerangan jalan standarnya negara maju 50 meter ada grade jalan A, bukaannya berapa derajat lampu Ya, itu. benar. Di sini sudah jaraknya jauh, kalau nyala lagi. Ya tapi itu buat peluang buat yang motor sih. Itu peluang. Iya. Ya, sebaiknya jangan diperbaiki kayak itu. jalan tol sendiri ya. Iya. Kalau kita dikasih lampu full, ya motor nggak mungkin sebesar Betul, ini. betul. Ya, berhubung jalan tolnya lampunya nggak ada, Iya, ya, betul. kita butuhkan penerangan waktunya. Iya. Bener kata Jadi- gue. Mesu itu ya. Singkatnya sebenarnya standar ATPM itu kurang untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Betul. Kuyong memenuhi kebutuhan itu. Betul, karena di negara maju mobil yang sama mereka rasa cukup karena ya mereka tidak pakai lampu ya bisa jalan. Oh, iya. Penerangan jalan umumnya udah cukup. Betul. Jadi udah dipertimbangkan semua itu. Kalau masalah ini Kuyong, kadang lampu itu kan orang pengemudi nih, kadang ada yang ngeluh kena di mata. Silau. Iya. Keatasan ataupun Oke. apa. Nah, itu karena Gimana? keterangan atau karena apa itu? Kita buka sekalian ya. Sekarang terutama kan lagi semarak bilet-bilet sebutannya Betul. ya, proyektor LED. Itu pedagangnya harus tahu produknya secara detail dulu. Oke. Jangan lihat oh produk ini bisa dipasang di semua mobil, belum tentu. Karena produk bilet karakternya masing-masing. Ini mungkin edukasi yang harus ditahu untuk installer ya atau toko. Produk-produk bilet tuh macam-macam karakternya. Betul. Karena diciptakan ada yang untuk mobil pickup tanpa moncong. Oh, itu beda. Beda. Dengan yang pakai Beda. moncong. Kantongnya itu ada bukaannya berapa derajat. Makanya kalau sering lihat salah pemasangan kebakar dalamnya. Betul. Yang Iya biasanya dong? pas di Iya, bawah iya, itu. iya, iya. Terus kebakar tuh otomatis sudah mantul ke depan, nyilauin depan. Walaupun cut off-nya rapi, settingannya bener, tapi mantul tuh yang buat silau. Oh. Sampai segitu. Makanya harus tahu karakter yang flatnya pun berapa derajat. Karakter mobil-mobil kita ambil contoh seperti apa? Innova Reborn. Innova, ya, Innova Kalau salah Reborn. pemilihan itu mantul. Karena frame-nya jaraknya jauh dari ujung lensa ke kaca itu ada frame. Dia harus ambil karakter yang lompat berapa senti punya sinar. Oh, Oh, sampai jadi ada- dihitung berapa senti. Makanya kalau jeli
yang motor produknya banyak apa enggak tabrak-tabrakan, Iya. itu ada edukasi sendiri-sendiri. Dari warna, karakter sinar, bukaannya berapa lebar maunya. Itu yang harus disampaikan ke konsumen. Keluhannya itu konsumen butuhnya apa. Oh. Tidak bisa asal jual barang. Itu harus tahu, tidak bisa asal jual barang. Penjual harus tahu dulu produk itu. Karakternya apa, bisa nggak di mobil ini, hafal nggak dia sama karakter lampu mobil-mobil itu kalau dia jual. Makanya Pak Vanu, biasanya kalau di Young Motor ini kan kenapa di Young Motor ada contoh-contoh lampu yang dibuat tester Pak Vanu. Ya. Nah makanya kan kadang ada orang nih datang di Young Motor, tanya Pak Vanu, aku pengen pasang lampu ini contohnya. Tapi kadang-kadang dari pihak Young Motor menyarankan jangan yang ini. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Bener. Orang jualan mau beli, jangan. Nah, tapi dilarang sama Young Motor. Tapi karena kan itu tadi ada porsinya sendiri-sendiri. Betul. Yang disukai barangkali untuk mobil yang nggak punya moncong, ya. Tapi dia masang mobil yang punya moncong. Betul, Atau ganggu. kebalikannya kan seperti itu. Dan Karena- juga aku mau tanya ini Koyong, maaf tak potong. Kayak lampu di Young Motor kan juga banyak nih Pak Vanu. Koyong. Biasanya di luaran sana, tapi kenapa ya? Kayak aku lihat itu banyak tipikal dan karakter lampu yang kadang kena dim ataupun apa itu panas di mata ataupun kadang, wih kok sakit banget. Tapi ada beberapa lampu yang nggak terlalu panas Tapi dan terang. tapi terang. Itu gimana? Itu dari produknya ya. Jadi jenis kita ngomong emitter LED, chipnya itu karakternya itu harus ditentukan berapa lumens per watt, berapa Hitungan. Kelvinnya, tingkat warnanya harus ditentuin semua. Jadi ada diagram tentang warna itu harus mereka pelajari, itu waktu R&D harus dipilih. Nah, kebanyakan orang ya apa adanya, ambil dari sana jual sini, Iya. yang penting laku. Karena saya sendiri orang otomotif, saya juga belajar gitu ya, yang belajar teknik. Setahu saya kalau pengen terang ya wattnya dibesarin. Enggak salah. Loh, itu Biasanya salah ya? biar terang kan Pak Vanu ya? Biar pokoknya aku, wah jalan ini biar kelihatan terang, aku wattnya aman. tak gedein. Ya itu paling gampang caranya, karena kalau dilihat ya dari beberapa brand ya, adu-aduan watt. Sebenarnya kalau kita yang ngerti lucu. Lucu ya. Orang teknologi semakin kecilin watt tapi semakin terang. Oh, bisa gitu. Bisa, karena sudah dihitung dia punya pembiasan lensa, dia punya karakter bull untuk pemantulan, sama bukaan cut off, semua dihitung. Jadi ibaratnya satu lumen, satu watt itu bisa berapa lumen maksimalnya. Semakin bagus 1 watt bisa 10 lumen, itu bagus. Kebanyakan 1 watt setengah lumen, makanya mereka hajar pakai watt. Tapi tidak mempertimbangkan instalasi. Karena instalasi itu juga pengaruh. Wattnya udah besar, instalasi asal-asalan, oke nyala. Nyala, kebakar. Nggak lama nyala bener mobilnya. Ya, Oh, nyala. Itu Iya. yang bikin kebakar Betul. mobil. Oh ya, bahkan banyak orang ya, saya sebagai anggap netizen juga ya, Ya. nggak tahu. Kalau kita upgrade lampu itu bahaya, pasti kebakar. Karena kan wattnya digedein, panas, terus pasti kebakar. Ini Pak Vanu, Gitu. ini juga pengaruh juga di perkabelan juga. Ini di perkabelan juga pengaruh Pak Vanu. Kayak aku lihat kan di Young Motor ini kan untuk set kabel apapun apa itu kita juga Pikirin. samain ya gue ya kayak Kita udah pikirin, jadi sampai saat ini kita udah punya 3 tipe karakter kabel. Tiga. Iya, kita udah bukan cuman ke produk utama, kita udah ke lini 2-nya. Untuk supportnya, ke perkabelan, ya dia punya untuk CAN bus atau anti error, itu udah kita pelajari semua. Per mobil beda-beda karakter. Ya. Jadi kita kalau kabel itu udah ciptakan untuk Eropa, mobil EV, mobil Jepang. Tunggu. Mobil EV. Beda. EV kan baru rame sekarang. Bro. Iya, kita udah 3 tahun start di depan. 3 tahun. Iya. Ingat dari zaman Wuling saya, Oh, ya iya, kan? Ya, betul, dulu di- betul. Terus sama Hyundai. Beli Hyundai Wuling, Ioniq. Hyundai Ioniq. Nah, sekarang G6 tambah Atuan. Ya itu kalau orang tahu ikutin Young Motor, ya kita develop tuh nggak main-main. Beli mobil, bongkar, cari sampai paling aman gimana. Dan R&D itu bukan cuma 1-2 bulan, harus tahun. Setahun. Itu Ini alasan Koyong ganti-ganti ganti mobil. mobil ya. Nggak cuma ganti aja, itu bakar duit itu. Yang penjiplak sih enak aja ikut. Ya tapi harus hati-hati ya, pekerja mobil, pekerja modifikasi harus tahu. Harus tahu, jangan cuma asal jual. Nanti
ada masalah ya panjang urusannya jadi. Tadi menyala beneran. Mobilnya menyala. Semua mobilnya menyala. Ngomong-ngomong soal EV ini kan lagi marak dan Ya. saya juga beberapa test drive itu kan sudah canggih sih Koyo. Iya sih memang, tapi lampunya masih kurang terang juga. Ya, semoga jangan terang. Semoga ya. Enggak, ini nyindir ini kok. Nyindir kayaknya. Mau diganti? Mau diganti? Cuman gini pertanyaannya ya kan. Oke, kurang terang, tapi teknologinya itu kan sangat canggih. Canggih. Terus kalau kita ngerubah elektrikalnya bisa kemana-mana. Nah, itu salah satu challenge kita selama 3 tahun ini. Kenapa kita sudah bergerak ke EV? Ya kita banyak tantangan, terutama dari ATPM. Gimana buat partnya jadi benar-benar yang qualified atau approve dari mereka. Ya itu effort lagi yang dikeluarin sudah sampai lini 3 lagi berarti ini. Soketnya kita harus cari, sistem yang terintegrasi sama electrical aslinya tuh gimana tanpa merusak atau menambah. Itu semua dipikirin. Dan Kuyong sudah Sudah. jalankan itu. Kadang di Young Motor sendiri ini ada mau pasang bilet tapi tanpa cowok. Ayo Pak Vano gimana? Gimana pemikirannya Pak Vano? Pasang bilet tapi tanpa cowok, lampu asli dan bisa dikembalikan di orisinil lagi. Oh, kalau aku ke aku. Ke Kuyong. Nggak sanggup. Nah, kan ngasih challenge. Jadi kan Koyong kan ini challenge buat kita biar Nggak mungkin. Oh, nggak Gini, mungkin. kalau ke pemain kecil kayak aku jadi Nggak kecil. bisa. Nggak bisa itu harus kerjasama sama pabrikan. Kacau ya. Harus ya itu tadi. Ya itu R&D effort apa-apa. lagi. Kita memang mungkin kesannya kalau orang lihat gitu terlambat main bracket ya, tapi kita mau penyempurnaan bracket kita paling sempurna. Karena banyak yang ibaratnya mengucapkan oh bracket ini aman, tetap pada dasarnya waktu pemasangan ada potong ada ini. Kalau kita mencari sampai dia qualified dan benar-benar bisa plug and play. Nah, bagaimana biar kalau memang konsumen yang mau bracketan itu kita ada Masih bisa. kembali orisinil, tapi tetap ya kita tuh ada 2 karakter modifikasi di kita. Jadi yang custom itu adalah yang asli yang kita rubah dicowok tapi dengan proper. Kedua main bracket. Tapi kita dua-dua ini memberi jaminan tetap bisa kembali orisinil. Orisinil. Iya, karena Itu. apa yang kita buat walaupun pakai mengorbankan yang asli, kita pasti sediakan replacementnya kalau dia mau kembali standar. Part pengganti untuk Betul. standarnya. Bahkan kita buyback. Hah? Kita beli balik. Jadi barang itu udah dipakai 3-4 tahun, dia mau jual mobilnya, mau standarin, kita kasih standarnya, kita bisa balikin duit dengan hitungan di tahun itu. ngeri. Karena pasti dia beli lagi kok sebenarnya. Oh, aku bingung kan Sebenarnya kayaknya ini ya lebih ke bosen ya kayaknya. Aku secara bisnis bingung sih, nggak rugi. Lah, terus buat apa kita Iya, dengan-dengannya. Jualan Sebenarnya itu kepuasan ya, itu after sale yang kita janjikan. Jadi barang yang dia jual lagi ke kita, itu kita jual lagi berupa second. Itu pasti laku, tapi dengan harga benar-benar murah. Karena tidak semua ada orang mohon kata mampu. Mungkin dia ada cari copotan tapi malu ngomong. Kita baru keluarin. Oh, Itu laku. ada ya, bisa ya. Aku itu circle udah terbentuk belasan tahun di Young Motor. Tapi ngeri Oke, sekali ya. itu ngomong produk. Lampu ini kan tadi yang sekilas kita bahas kan selalu headlamp ya. Sedangkan saya lihat di sini ada 3. 3. Ini kan Mini Pro G Ini Pro G sama fog lamp, headlamp. fog lamp. Nah, sedangkan saya abaikan Mini Pro G dulu karena mobil standar itu kan headlamp sama fog lamp. Fog lampnya Kuyung sendiri ada 3 warna. Iya betul ya. Macam-macam sih. Macam-macam. Ada yang karakter 3 warna, ada yang satu warna pun warnanya yang ke putih, warm white, kuning. Itu pertanyaanku buat apa? Beda-beda Nah. fungsi ta? Kita market udah terlalu besar, ya. Jaringan udah terlalu besar. Yang tambang mungkin membutuhkan yang agak kuning dan coklat. Kalau kota-kota mungkin putih. Kenapa seperti itu, Kuyung? Tambang butuh kuning. Karena Kenapa kalau nggak tambang putih? mobilnya karakter intensitas cahaya semakin kuning semakin tembus. Itu fix pasti. kabut. Ya, mungkin kalau tambang bukan kabut, debu. Debu bener. Oke. Jadi Kalau tembus. putih nggak kelihatan. Putih Harus jadi tembok. Mantul. mantul. Harus kuning. Kuning. Kalau yang merah biru. Merah biru tuh
itu bukan untuk penyinaran ya. Oh, memang untuk Iya, itu fashion. untuk signal. Bukan untuk ambulan lewat kan merah biru Pak Wano. Fogline-nya aku yang ada yang merah loh, ada Iya, yang biru. itu demonnya itu biasa. Diamond. Makanya lampu ininya, lampu dalamnya. kalau kita selalu di yang motor group selalu memberi himbauan dulu tentang pemakaian perlampuan itu ke konsumen. Apalagi ya edukasi, dia mau minta demon warna merah, oke Pak, tapi harus tahu ya, jangan cuman hidupin demonnya aja, minimal harus ada fog lamp atau apa. Kalau hidupin demonnya, dipikir lampu rem, sikat nanti. Jadi Ini yang penting ini kalau jadi sebelum mainan. harus tahu tentang pemakaian warna atau signal itu. Depan itu sinyal cuma berarti boleh ya. putih sama kuning. Depan ya. Depan putih, Iya. kuning. Orang nggak boleh nanti dipikir ngeriting terus. Iya. kan? Kalau belakang hanya merah, kuning, putih. Merah, kuning, putih. Ya Untuk tahu sendiri rem, lampunya kan dan rem lain-lain. ya itu. Ya, Cuman sekarang sudah banyak, kalau China udah mengeluarkan warnanya itu adalah yang kalau untuk autopilotnya itu warnanya agak ke hijau, bukan ice blue. Hijau. Iya, mereka ada istilahnya intelligent, kayak Tesla tuh bisa nyetir sendiri. Oh, buat Mobil China belum masuk di sini, tapi di Cina udah banyak. Jadi warnanya Tosca, kayak Tosca gitu. Itu berarti dia lagi autopilot mobil itu. Autopilot. Oke, dan butuh kode warna itu. Iya, kode warna itu udah mulai jadi standar di China. Oh, standar. Nanti pasti di sini masuk nanti kok. dipikir di jalan Tapi nggak terus. tahu sih di jalan Indonesia mampu nggak tahu. Tapi masalahnya kalau kadang ada truk di pinggir jalan kan ada daun, Pak. Itu autopilot atau gimana? Kan kalau di China kan autopilot, Pak Wano. Kalau di daerah dalam Indonesia ini kan kadang mobil berhenti, mogok atau apa kan dikasih daun ya. Artinya kan hijau. Hijau, ya. Itu mogok di. Mogok berarti, bukan autopilot. Iya, iya, iya. Itu kalau Lah untuk jadi lampu ya. bener. Untuk melanjuti fog lamp ini kok. Kadang kan tadi kan untuk tambang, itu kan sudah dibilangin untuk lebih ke warna kuning atau coklat untuk kabut ataupun debu dan lain-lain. Lah untuk warna putihnya ini kok. Untuk warna putih ini bisa nggak digunakan untuk di medan yang seperti itu juga? Bisa-bisa aja sebenarnya. Bisa-bisa, tapi kan nyiksa. Iya sih. Oke. Makanya pemilihan warna dari line up kita atau karakter fog lamp kita macam-macam. Ada yang multifungsi yang 3 warna itu akhirnya. Oke, kalau pertanyaannya, Siap, gimana Pak? slim frame ini kan Koyong juga yang buat pertama tuh. Ya, istilah. Itu kan warna merah biru. Ya, itu sebenarnya ditujukan adalah untuk keperluan kontes. Oh, hanya untuk Kontes itu Pak Kita Vano. pun keluarin Ini kan Pak Vano. Kita keluarin pertama itu adalah warna putih tok. Slim frame warna putih. Iya, ibaratnya kayak DRL. Karena selama itu waktu itu lagi tenar adalah flexible LED. LED selang. Oh, iya, 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 kabel LED selang. Nah, itu kita berpikir dan itu mobil pertama yang kita develop adalah expander. Gimana cara buat slim frame-nya itu tidak monoton selang? Hiasan DLR-nya tidak monoton selang, kita ciptain lah satu akrilik. Makanya kita kasih sebut sebenarnya itu kan akrilik nyala. Nggak mungkin buat kata-katanya akrilik nyala. Slim frame light. Nah, itulah nama brandnya. Sekarang dipakai lah. Jadi satu sebutan atau trend Iya, center slim frame. slim frame. Yang lucunya sudah apa? Ibaratnya ini buatan saya, tapi pakai sebutan slim frame. Slim frame kan lucu ya. Padahal di sini kita nyebutnya slim frame lah. Nah di sana juga ada slim frame beserta nama ini biasanya beserta nama bengkel. kayak beli aqua di warung Kan beli air apa kan nggak tahu ya. Tapi yang diambil ini endorsement udah. Padahal Juju water. Aku ada sensor loh endorse Juju water. Itu nggak didit ya mas. Masalah ada dia kan ngomongin Juju water. Iya. Oke. Nah, Gitu ya penyebutannya. slim frame untuk kontes karena basicnya putih. Nah, ini yang berikutnya Mini Pro G. Mini Pro G itu perlu enggak sih sebenarnya kalau sudah fog lamp sama headlampnya made in Goyong juga. Betul. Kadang kan biasanya buat tembak-tembak gini loh kok. Sebenarnya kalau dari kita buat pembanding jangan sesama produk bilet ya. Kalau kita harus bandingin tuh dengan headlamp asli. Kamu merasa cukup nggak dengan penggantian bilet yang sekarang ini? Tapi kan FOMO tuh terbentuk. Ya dong, lagi musim apa biasa kegiring. Ya. Tapi kalau memang orang yang
fungsinya itu benar-benar modifikasi untuk fungsional, ya dia nggak bakal tambah Mini Pro G. Karena Mini Pro G itu range yang efektifnya hanya 100 meter. Penebal waktu high beam ya ambiar gitu. Ya, Pecah. biasanya mungkin mata-mata tua kayak saya gini ya. Enggak, kok masih muda. Ya, pasang- Ini masih muda semua di sini kok. Pasang bilet, pasang fog lamp, ya saya rasa udah cukup, tapi kurang padat, makanya ditambahlah Mini Pro Mini Pro G. G. Pemadat. Untuk pemadat. Ya, fungsi. biasa itu sebenarnya additional light, tambahan. Auxiliary light sebutannya kalau di sana. Terus kalau akhirnya masangnya cukup banyak, terus ada apa channel-channelnya. Nah, metrik model metrik ya. Ini kan karya Bener. Kuyong yang jadi Itu yang banyak bikin saya dikonteskan, pertanyaan. ya kan? Gimana dulu pernah Pak Vano ya? 3 mobil dengan 1 modul. Itu juga aku juga bingung Pak Vano. Terintegrasi. Nah, jalan nyambung. Ayo Pak Vano gimana? Ya, Tak kasih pertanyaan lagi, diserahkan di Koyong atau gimana? Oh, kalau ini tetap Pasti. Jadi prosesor light itu juga keluar kan dengan ya sebenarnya inovasi kita waktu itu ya. Semua udah meramaikan bilet. Kita kan selalu dikejar inovasi apa yang terbaru dari Young Motor. Kita keluarin lah itu namanya pertama tuh bukan prosesor light. Modul harta karun kita ngomongnya. modul harta karun. Iya, modul harta karun. Jadi pertama kali bisa buat lampu tuh nari. Wah, itu udah gila banget. Iya, Itu sampai satu dunia tuh, Kuwait, Amerika tanya modul tuh gimana cara buatnya, belinya gimana. Ya tapi memang ya orang Indonesia kreatif ya. Ya tak akuin loh, pekerja lampu sekarang Indonesia jago-jago. Ngeri-ngeri. Itu udah menjadi salah satu mungkin nomor 1 di dunia loh. Karena Indonesia tidak terlalu ketat regulasi, itu alasan pertama. Benar. Iya. Ya saya udah keliling ya, di Jepang ada cabang saya. Semua terhambat regulasi. Malaysia juga ada. Kalau Indonesia bebas berkarya. Ya toh? Jadi inovasi kita, kreativitas kita bebas kita. Berarti bisa dibilang sebenarnya Indonesia yang memulai. Betul. Memulai. Betul. Kita pameran bawa hasil karya kita ke Jepang. Mereka Bingung. geleng-geleng kepala. Geleng-geleng. Dia baru bisa zaman dulu tuh VIP ya. Lampu mundur cuman bisa tret gitu ya. Ya, ngulang ya, VIP kok ya, style ngulang. yang biasa di crown atau apa. Benar. Kita udah tampilin muka saya di stop lamp. Dia kaget. Iya. Dia Kayak sudah kemarin kaget. waktu acara Pak Vano tahu nggak waktu acara kayak gini juga nih ke Carwalk kemarin. Carwalk. Signature. Signature. Ada inovasi lagi dari Koyong baru. Plat nomor. Plat nomor. Ayo, apa nggak bingung? Itu dilempar ke Jepang. Orang Jepangnya ke sini belajar kayaknya Pak. Plat nomornya Plat jadi nomornya bisa ganti LED. selama ini kan cuma di logo emblem. Kita inovasi baru plat nomor. Jadi Ngeri kalau ya? hari-hari ya tapi ilegal ya, jangan dipakai. Ya sesuai plat nomor kita. Hanya untuk kepentingan kontes ya. kontes. Harus ingat sesuai kepentingan kontes. Bayangin kalau di tangan yang salah, Iya. ganti plat nomor. Oke. Jadi diganti Pak. Benar, saya sampai ini. Kuyong kan idenya dari mana kok? Gitu loh. Ini kan jadi kayak satu-satunya manusia di dunia. Koyong ini jadinya. saudaranya Albert Einstein. Saudaranya Albert Einstein. Ya mungkin karakter saya memang tidak pernah puas sama apa yang saya capai ya. Jadi selalu cari yang baru. Dan kebetulan saya disupport sama tim saya orang-orang hebat semua. Jadi kita kompak, solid ya sehingga apa yang kita rancang atau kita develop bisa terrealisasi semua. Bisa terjalankan Pak. Betul. Berarti Saya Koyong ini didampingi dikelilingi orang-orang yang orang istimewa. hebat. Istimewa orangnya, istimewa juga dananya. Dananya UMKM kok. UMKM. Ngomong UMKM kan. UMKM pasang lampu. Wow. Ngomong ke saya ya. UMKM ini kan bisnis berarti. Ini boleh diminum ini Pak? boleh. Pajangan aja tuh Bim. Ini saya punya Bim Oh di sudah. depan saya. Siap. Nah, buat Kan kalian yang gini. pengen minum langsung aja minum JJ Water. Solusi untuk Masuk. tenggorokan Anda. Masuk. Ada lagu tanya UMKM ini kan kalau bilang UMKM yang pakai logo Young Motor ini kan seluruh Indonesia sudah. Itu konsepnya gimana? Kuyong kok bisa ada di mana-mana di seluruh Indonesia ini? Kuyong sendiri atau bagaimana ini? Enggak, kalau saya sendiri udah pensiun saya. Malah Jadi saya itu benar-benar membuat sistemnya itu sebenarnya bukan franchise ya. bukan franchise. Bukan franchise, tidak ada royalty. Oh, Tidak ada berarti. royalty. Tidak ada royalty kita ini. Jadi kita sharing ilmu.
cari rekanan biar tersebar rata se-Indonesia. Walaupun Koyong kan nggak dapat sampai Jepang apa-apa, jadi juga rugi dong. Ya dapat kepuasan, dapat puasnya teman. sendiri. Jadi sistem yang Kepuasannya Koyong tersendiri. kita dapat sistemnya itu satu kota satu perwakilan atau satu kota banyak perwakilan asal ada kesepakatan. Dia kenal saudaranya atau temennya yang buka. Persetujuan, Pak Mano. Persetujuan. Jadi aman kayak di Surabaya ada berapa cabang Cabang nih. untuk Yang bantu penting cover Betul. bantu tempat. Jadi sistem-sistem itu yang kita pakai masih pure kekeluargaan. kekeluargaan. Betul. Jadi Kekeluargaan satu yang komando nomor kita satu. kumpul bareng benar-benar kenal. Bukan yang orang membesar tapi antara satu sama lain enggak kenal. Kita Nggak gap-gapan ya gue ya intinya ya. Jadi kita langsung guyup satu. di mana rukun cari gitu. yang bisa saling lempar order Bener. sesama yang motor. Bener itu. Saya percaya itu. Bapak dari kota mana? Oh dari Bali. Oh Pak kita ada perwakilan di sana Pak. Lempar. walaupun Jadi nggak cabang. perlu jauh-jauh ke sini. Itu yang dibuat Tak pikir ekosistemnya. tak pikir itu Koyong franchise terus duduk-duduk ya toh. Bener. Royalti Dapat uang. Iya. Enggak, Koyong ini bukan bos. Koyong ini nanti titit ya. Bahaya. Tapi sistem yang kita buat kita kesepakati sampai barang pun yang tidak pegang license Yong nggak bisa pegang barang itu. Itu yang mereka suka. Jadi kita jaga banget. Karena apa kita jaga? Biar standar pemasangan SOP pekerjaan sama. Jenis barang, jenis perintilannya sama semua se-Indonesia. Makanya kita developnya semua di pusat. Kita distribusi. Dapat ilmu apa, kita sebar langsung se-Indonesia. Itu senangnya di Yong Motor Group. Oke. Ilmunya rata. Ilmunya rata. Nggak ada harus panggil si A atau harus siapa yang datang, enggak. Ilmunya rata ini kan nggak gampang Koyong seluruh Indonesia toh. Dealernya kan sudah seluruh Indonesia. Sudah terpenuhi sudah cabang Merauke Ya, ini. benar. Nah, gimana menyamakan itu semua? Koyong? Nah itu PR sampai sekarang pun banyak gesekan kecil yang harus kita lurusin. Karena perbedaan pendapat kecil-kecil tapi masih satu misi kita tarik lagi. Oh, dikumpulkan di sini di sekolah Di akademi ini? Di Di akademi ini mereka waktu pelatihan awal, tapi nanti ada per 6 bulan ada lagi edukasi tambahan atau ilmu baru mereka bisa datang free. Oh. Kayak yang kemarin datang-datang Free. Ya tak. Aku bisa nggak gue belajar kabel gitu gue Bisa, Bim. Paling kamu 3 tahun di sini, Bim. Semua free. Ini nggak pakai royalti. Uang dari mana Koyong? Loh, Koyong ini sedekah. Sedekah kan? Apa tadi digumbulin sama orang-orang yang Iya, orang banyak yang support lah ya. Jadi Banyak yang brand-brand kita juga kita ada 9 official brand itu support semua. Oh ya kayak contohnya semua Hyperion, guyup. Hypervision, Osram, Osram, Slim Frame, Saber. Saber, itu Matrix sama apa lagi? Eyes, Ruchi Vision, Vision, terus apa lagi? Xerox ya? Xerox yang terbaru. Oke, supportnya ini berarti tujuan support mereka support Koyong Untuk seperti R&D. ini. R&D supaya Inovasi kita terus berkembang. terus Jalan. berkembang. Dan itu alasan Koyong jadi penemu-penemu. Inti dari inti. Karena memang kita dianggap kita yang hidupin industri otomotif khususnya perlampuan di Lampuan. Indonesia ini. Jadi apapun gerak kita selalu diikutin, selalu dikejar. Nah kita yang jadi pusat atau kita jadi market leadernya itu berpikir keras, apa develop baru, apa inovasi baru itu yang PR juga. Oke. Jadi harus Penjiplak tuh gampang, Jiplak itu gampang. kamu nyiptain tuh susah. Ya, dan caranya biar bertahan harus nyiptain terus. berarti. Terus Makanya itu selalu inovasi Pak Van. inovasi itu nggak boleh berhenti kalau gitu. Sekali berhenti ada yang sedikit aja menyamain kita udah bingung. Kita bahkan kalau kayak slim frame yang paling gampang dari Jiplak, kita mau keluarin satu tipe ini, kita sudah satu tipe ini mau launching, kita udah ada 2 tipe di atasnya udah prepare. Udah prepare. Iya, udah prepare. Begitu Ngeri. disamain, Ngeri. dia baru kompetitor baru launching, kita keluarin yang versi baru. Jadinya Itu strategi. itu strategi atau mata ini sandang pangan? Enggak. Sudah banyak Enggak. terjadi. Karena kan barang kita ini lagi booming dibawa ke China nih. Happy dong. Ya, siap. Begitu datang dia launching, kita launching yang lebih baru. Gugur. Ya, Gugur. jadi buat kalian-kalian ini tak kasih pesan penting buat kalian ya. Ini bocoran dari Koyong. Sekali kamu mengeluarkan produk baru, kita sudah ada 2 sampai 3 produk terbaru dari kalian semua. Bukan ancaman itu tapi inovasi. Nah, itu juga inovasi Pak Vano. Makanya disimpan dulu. Tenaga ini nggak boleh dibuang habis-habisan. Karena kita harus simpan sampai lawan ini
mengeluarkan senjata yang paling ampuh, tapi kita lebih punya yang paling ampuh. Makanya jangan baper. Jangan apa. Kamu mau dijiplak, kamu harus positif. Oh berarti saya punya kreativitas bisa diterima ya. Itu positifnya. Enggak, tapi kan tetap ada dari hati kecil. Sialan. Kenapa aku selalu nemuin Kalau dari ini saya sendiri dipakai? enggak. Mungkin dari pekerja saya atau orang-orang pinter saya mungkin ada. Pekerja sama pengguna, Pak Vano. Tapi sudah mulai diedukasi. Menerima. Iya menerima. Karena enggak bisa dihindari. Karena mereka harus berpikir setelah ini apa. Jangan stuck di sana begitu dijiplak langsung baper ribut Baper. ngapain. Enggak. Oh, Dapat panggung musuh kita. Oh my god, oh my god, ngeri sekali. Mother father. Mother father, oh my god, Aduh, gak nyampe aku. Cara kuyung pantesan kok bisa sebesar ini, ternyata banyak. Kalau mau baper ya mati kita dari dulu. Iya. Semua kita punya apa istilah pun dipakai ngapain? Iya. Kalau Pak Vano tahu ya di sini, yang motor ini termasuk ada jiplakannya loh. Apa ya? Di Jalan Kerampung tulisannya YONG motor, ternyata bengkel, bukan bengkel lampu. Yong, bengkel pakai nama ya? Yong, bener-bener Yong motor. Tak pikir Bengkel. oh ini bukan masalah lampu, ternyata bengkel. Bengkel motor. Bengkel motor Bengkel mesin. motor. Nah, gitu koyong nggak mau. Nggak marah ya, Bu, ya? Ngingetin buat, jangan dong pakai. Enggak lah. Aman ya, Bu? Somasi kamu. Enggak ada gaungnya kan? Ngapain? Oh, Enggak ada efeknya kan? nggak ada Ngapain? efeknya ya. Malah sebenarnya Beda kita statement. Beda. Beda market. beda marga. Itu kan bengkel mesin. Iya, Oh, ada yang bengkel mesin mesin. macam-macam kan. Banyak yang ya tambah embel-embel pokoknya gampang mirip-mirip ucapannya banyak yang pakai kok. Oh, Atau yang Cuma bahkan kan yang kayak- ngaku-ngaku banyak. Kayak rezeki motor. Nah, Ya itu dia kan kita dapat nggak tahu. dia mungkin dapat foto sama saya, dia pajang di bengkelnya, dia bilang dia cabang. Oh, ada Bu? Ada yang kayak gitu. luar biasa. Di sini nih rekanan yang motor. Buktinya apa? Itu lihat Ada. foto saya. Foto koyong. ada. Ada. Tapi kayak produk gitu koyong khawatir nggak sih kayak di apa? Ini pertanyaan gue ya. Maksudnya produk koyong ini khawatir nggak dijiplak? Maksudnya dijiplak dengan kan banyak nih kok produknya yang motor dijual di itu beneran nggak sih? Di aplikasi Orange ya? Ya diakui. Maksudnya pertanyaan kalau dijiplak kan pasti. Bener. Ini sudah jiplak, pasti pakai ngomong koyong ini produknya. Ini produk dari koyong. Ya 1001 cara ya mereka biar bagaimana dapat traffic atau dapat penjualan. Kadang-kadang cuman dipajang box. Tapi nanti yang dikirimnya apa? Atau dia alasannya ini habis, ini persamaannya. Strategi semua. Nah, tapi gitu kan nama koyong yang jelek. Kebetulan edukasi tentang Yong Motor tuh mungkin hampir semua yang kenal Yong Motor tahu. Produknya tuh Nggak cuma mungkin bisa seperti didapat di outlet Yong Motor. Oh. Karena biaya pemasangan, biaya garansi, after sale semua udah include dan dalam satu paket itu. Tidak ada embel-embel lain lagi. Jadi Selama 2 semua tahun. koyong buka harga segini itu sudah bersih. Sekarang tuh tinggal mau nganter mobil, besoknya diambil. Udah selesai. Udah selesai. Tidak ada embel-embel, tidak ada trik marketing atau apapun. Misalnya nih aku punya bengkel. Aku beli produknya koyong, tak pasang di bengkelku kan Nggak bisa. nggak bisa ya, nggak boleh itu ya. Nggak bisa. Oh, jadi nggak mungkin. Kecuali ada beberapa brand ya dari official Yong, tapi dijual di marketplace tapi official store itu memang ada. Tapi harganya ya sama kayak harga pasang di Yong Motor. Motor. Kamu pilih mana aja. Oh, jadi dapat produk aja, nggak Iya, dapat installnya kan pasti pemasangannya. kamu cari bengkel lagi. Oh, makanya itu Yong Motor sampai kemana-mana. Itu Pak Mano. Makanya Yong Motor sampai kemana-mana, Sabang sampai Merauke, daripada beli online ya, bayarnya cuma beli lampunya aja. Akhirnya Yong Motor sumpama dari Bali nih, cari-cari Yong Motor nggak ada, beli online aja lah. Lampunya aja tapi dipasang di bengkel Bali kan nggak mungkin. Akhirnya Yong Motor buka di Bali. Ya, Pemasangannya harganya sama seperti itu online, Betul. tapi full sama instalasi. Oh. Ngeri itu Konsep Pak Mano. bisnisnya seperti itu ya. Benar. Nah, pertanyaannya ada nama yang Yong Express. Kenapa? Itu kerjanya lebih cepat atau bagaimana? Enggak, dulu Yong Motor Express itu adalah cabang kita mungkin yang 15 pertama ya. Jadi itu dari konsumen yang lihat peluang bisnis karena waktu itu hari Minggu kita tutup. Oh. Jadi dia lihat sayang amat ya, terus dia Minggu dia nganggur. Bukalah Yong Motor Express khusus hari Minggu.
Awalnya. Minggu aja itu, Bu? Tidak sih, hari biasa. Hari Senin dia libur. Ya, makanya Hari Senin dia libur. Koyudi. Yang motor Koyudi itu hari Senin libur. Bahkan sekarang Koyudi malah yang terbaik secara Penjualan. Penjualan iya, manajemennya bagus. Dia bisa buka cabang sendiri. Lebih banyak dari punya saya sendiri, Bang. Kak, 7 cabang. enggak masalah nih sama Enggak, saya Koyong. nggak masalah. Karena kan semua masih kita tuh keluargaan, semua tuh ada omongan Keluarga. semua. Jadi bukan sekedar bisnis ya, guys. Bukan sekedar bisnis. Nggak ada iri-irian Pak Mano. Nggak. Yang penting Bahkan kalau berjalan. di grup kita kalau ada yang ibaratnya salah satu yang memang menyimpang, udah dia terlalu business oriented, Bisnis oriented. mau dia peringkat pertama kita keluarin daripada merusak ekosistem kita. Berarti Duri di dalam daging berarti itu hati-hati. saya bisa nyimpulkan Koyong ini seniman, Seniman. bukan pengusaha. Bukan pengusaha. Tapi bisa disebut dua-duanya Pak. Iya bisa. Bener. Karena Makanya udah kaya-kaya ya. Ini kurang kaya terus. Nggak kaya-kaya. Kok pulang dulu Kaya. kok? Masih Kaya-kaya. kerja. Saya masih Cantol, kerja loh. sorry. Tadi kalian kesini saya masih di cabang saya yang utara kan? Iya. Iya, masih kerja saya. Masih pegang-pegang. Pegang-pegang. Iya nggak bisa karena Pegangnya cuma gini. Ini betul. Ngawur. sama pegang ini loh. Ini kok cuma tebel gini ya? Saya kan tebel gini. Segini biasanya uang saya. Kok tinggal segini nih? Gimana? Enak aja. Enggak. Masih turun di lapangan, Pak. Masih banyak loyal-loyalan konsumen saya karena saya dari nol ya. Banyak yang saya memang layani udah belasan tahun harus saya yang megang. Itu percaya Pak Vano. Kepercayaan. Kalau Pak Vano tahu ya, kita kan dulu pernah ada acara kalau nggak salah itu The Biggest Journey. Itu kita acara di mana tim-timnya yang motor itu jalan kayak trip ya gue ya. Dari Jakarta sampai Bali. Pokoknya itu jalan dari Jakarta sampai Bali dan itu Koyong ikut turun waktu dari Surabaya ke Bali. Itu turun Pak Vano. Percaya nggak makan bareng sama kita di Ya apa bedanya? pelabuhan? Duh, gini loh maksudnya ya. Yang motor ini kan sudah sebesar ini Koyong. Koyong kan posisinya sudah di sini. Kok ngurusin hal-hal kayak gitu kan biar anak-anak aja. Nah, itu loh, Bu. Gak capek. Kenapa kok masih mau makan sama anak-anak di Apa pelabuhan? bedanya? Nah, saya dari orang biasa kok. Bukan saya yang jebrot langsung jadi enggak. Saya pernah merasakan cari uang 50.000 per hari itu susah. Naik motor, ambil kulaan lampu di Demak sana Loak. untuk susu anakku. Iya. Ya, No. ini kita nggak bisa bilang Pak. Kita nggak bisa menyerengkal omongan ya. Maksudnya memotong omongan Koyong yang seperti ini alasan untuk Koyong bisa selalu guyup Ya, dan meskipun sudah di atas ya. Atas, oke. Saya tidak pernah membedakan orang mau dia orang besar orang apa ya sama aja lah. Sama aja kok. Sama-sama makan nasi kalau kau makan menyan bro ya serem sih. Jadi Koyong takutnya sama orang-orang jalanan. Akan Gini-gini wedi Koyong. Iya kau makan beling itu dah. Wah, bukan kelas saya ini. Saya mending jauh aja. Ya, jangan nanti lampuku dihabisin. Lampu dihabisin nanti biletku. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah Hmm. ini kan berarti semua sumbernya dari Koyong. Cuman satu orang bergantung satu orang namanya Koyong ya. Penerus gimana? Penerus sih sebenarnya sistem yang lagi dikelola tuh sistem, bukan saya aja sih. Makanya saya bilang saya dikelilingi orang-orang hebat, orang-orang pinter. Itu udah dibagi semua divisi-divisinya. Oh, jadi tidak Memang perlu khawatir iya, ya. tanpa saya pun mereka udah bisa jalanin. Cuman memang QC kontrol kadang-kadang saya harus lihat itu toh. Jadi masalah penerus tuh setiap cabang-cabang saya tuh udah saya anggap tuh seperti anak sendiri, udah bisa jalan, lari, beranak lagi. Silahkan. Setidaknya ilmu apa yang saya kasih mereka bisa pergunakan dengan positif, bisa membuat lapangan pekerjaan, sudah kepuasan buat saya. Lagi-lagi jawabannya seperti ini. Iya benar Itu kan? tidak bisa dipikir dengan kita ya Pak Vano ya. Nggak bisa yang kayak Nggak aku bisa. sih fokus nyari uang bisnis. Ya justru coba kamu pikir kalau kita monopoli pasar ya, terus kita pegang semua ilmu kita, sampai berapa kuatnya kamu? Tapi dengan gini, saya kemana aja ada teman, Iya sih. iya kan? Iya. Ini ya, ini ilmu bisnis yang harus kalian pelajari. Ya, Bim Bim pernah ikut jalan-jalan, kemanapun kita disambut kan? Iya, Ya. Ya walaupun kita sama-sama merakyat sana kan. benar. Saya percaya itu. Makanya kalau orang mau jamu saya bilang nggak usah sungkan, saya sama kok gitu Tak derajat. pikir Koyong bisa seperti itu karena Koyong sering ngadain event ya toh, support komunitas. Event pun saya masih ngurus sendiri kok. Bener. Malah sebaliknya ya sebenarnya. Koyong masih turun biasanya.
Percaya nggak? Iya, masih markir kok. Masih markir. Markir. Ayo dari mana ya? Motor mana? Ayo sini. Masih parkir. Oke, berarti nggak bisa ditiru. Jadi Nggak bisa. Jadi gini, kamu punya uang pun nggak bakal bisa. Jadi, Sebanyak uang. Benar. Walaupun gua segini, ya menurut gua tai gitu loh. Tai gitu. Lo tau gak? Segini. Loh, intinya kita tidak pernah nipu ya, tidak pernah menyusahkan orang. Kita jujur. Terus kenapa kita harus takut sama orang gitu loh? Makanya after sale kalau di yang motor group itu nomor 1. Bukan kita takut konsumen, tapi kalau bisa itu gimana biar marketing yang paling tidak bisa dibayar atau promosi tidak bisa dibayar mulut ke mulut. Oh, berarti Media masih bisa. Konsumen nih yang di Yong Motor khususnya pusat ataupun yang sekarang Surabaya Utara, hampir 80% adalah repeat konsumen atau dari referensi temennya, bukan dari sosial media. Aku nih habis masang di Yong Motor, harganya murah hasilnya keren. Akhirnya temennya. Orang yang bisa menjaminkan dirinya, saya jaminannya kompasannya di Koyong. Oke. Bisa nggak kamu buat sampai sistemnya ke situ? Ya. Kalau cuman iklan gampang. Mau pakai ilmu S3 kamu asal ngecap jual gampang. Tapi faktor trust tuh yang bisa nggak didapat. Oke. Nah, pertanyaannya, ini yang positif Goyong. Kan saya beredar di pasar juga ini. Ada yang ngomong gini loh. Ngapain sih lampunya Koyong? Wong sama-sama dari China dan mahal lagi Koyong. Nah, yang motor lebih mahal. Yang benar seperti apa? Oke. Itu udah kodratnya hukum dari awal ya. Itu Yong Motor dicap pak mahal. Ya. Benar itu. Tapi kalau sudah yang pernah pasang atau dapat pelayanan dari Yong Motor, dia bilang pasti nggak mahal dan worth it. Worth it. Iya. Kita mahal, oke, kelihatan beda 100, 200 ribu, 300 sampai 500 ribu. Tapi pelayanan sama after sale itu tidak bisa dibeli. Tidak pakai drama. Rusak, kita ganti baru, bahkan kadang-kadang kita bisa upgradein gratis. Oh, Kalau memang kerusakan dari barang kita. Dan itu berlaku di seluruh Koyong Indonesia. batasi garansinya berapa? Garansinya 2 berapa? tahun. Hah? 2 tahun bahkan bisa lebih-lebih sedikit kok kan. 2 tahun bisa lebih sedikit terkat. Bisa. Enggak gini loh, aku ini main belanja di spare part nih, toko spare part ini ya. Toko spare part main beli lampu gitu. Atau kipas gitu ya. Jawabannya gini. Mas, ini barang elektrik ya. Kalau sudah keluar toko, Nggak selesai. bisa, iya. Nah, itu. Kan masih sekarang itu masih kayak gitu Goyong. Itu panggilan kipas itu. Apapun elektrik Apapun ya, mobil. pokoknya elektronik ya, extra fan, apapun. Head unit kalau beli spare part aja di tokonya, lampu pun. Benar. Ini tak tes di sini ya. Kalau nanti dipasang sana mati ya beli lagi. Nah, itu. Kalau kita sebelum kita buang barang kita ke market, uji coba itu udah pasti minimal 6 bulan. Jadi kita udah yakin sama produk kita. 2 tahun. Makanya. Untuk barang 2 tahun elektronik. tuh all replacement loh, ganti baru loh, bukan repair. Kayak kita nih masang, ya aku ya, rusak ini. Udah 7 bulan pemasangan. Kok ini lampu kok rusak, diapain nggak bisa nyala. Nggak. Terus kabel dibetulin nggak bisa nyala, langsung. Langsung ganti. Dan Gimana, itu sudah dibuat komitmennya sesama brand officialku. Makanya bisa satu visi satu misi. Banyak brand-brand lampu yang dulunya notabene pernah gabung sama Yong Motor karena perbedaan pendapat-pendapat yang untuk kepuasan konsumen itu yang memisahkan kita. Nah, jadi yang sudah gabung ini sudah satu misi semua. Kalau bisa jelinya ke situ. Oke, kalau ini aku kan juga banyak ya akunya ya. Jadi maksudnya aku ini nggak apa-apa, jadi orang pasar dan bisnis ini ya. Bisa jadi Pak Vano ini nanti jadi kayak Koyong. Ternyata. Terlalu berat ya. Amin. Oh ya, amin, diaminin dulu. Amin. Nah, cuman gini. Aku ini kan mainan otomotif juga, Oke, bengkel iya. Koyong ya. Aku kadang tahu ada kompetitor bengkel nih misalnya. Koyong sudah ngasih garansi 2 tahun. Aku bisnis lampu juga nih. Oke, aku tahu semua lampu seperti ini tak kasih trouble ini biar digaransikan. Datang ke Koyong, pernah nggak nemuin Pasti hal-hal? pernah karena Ya, itu memang tidak dibedakan semua seperti konsumen itu ngerti, tapi ada konsumen yang ngerti dan pasti bisa dibuat seperti itu. Tapi apakah ya kembali lagi ya kejujuran, dia percaya nggak dengan karma mungkin ya, kita pasti ganti kok kalau memang kerusakan memang barang kita ganti. Meskipun dirusak Ganti. Ilmu yang dipelajari sama Koyong dan Itu udah sampai bisa sebesar ini. itu udah dipertimbangkan semua kok.
apakah semua bakal gitu? Nggak mungkin. Dia punya waktu nggak untuk itu? Untuk itu. Kalau dia bisa pas kena, kalau kena benar-benar mobilnya elektrikal yang kena juga, Oh iya. Menangis. Lebih Itu tadi parah. di awal menyala. pasti 1001 cara. 1001 1001 cara. cara. Itu udah Ada udah ya. dipikirin semua. Dan kuncinya Kuyong ya Percaya. ikhlas ya. Percaya ikhlas. Wih, ini yang ngeri, Percaya yang karma. makanya Ngeri. susah. Untuk ditiru susah, kamu punya uang pun susah. Banyak, tidak hanya sekedar ilmu lampu aja. Benar. Tapi dari Silker juga. Dari circle-nya Kuyong yang selalu support. Makanya satu tujuan, satu misi, satu visi. Makanya Kuyong bisa seperti ini. Ya saya didukung, saya disupport sama cabang-cabang saya. Saya anggap anak-anak saya semua satu visi misi. Kita berkembang, membesar bareng, tidak saling sikut. Rezeki udah ada yang ngatur, tuh bagi-bagi order. Padahal kerjaan sama. Iya, harusnya kan uangnya masuk sini, Ya. jadi masuk Bim-Bim. Ya, apa? Nanti kan pasti Bim-Bim bisa timbal balik. Itu udah circle yang dibuat habit. Untuk yang grup itu harus. Kalau seperti ada itu. kerusakan dibantu, nanti satu saat balik pasti kamu bantu juga. Tenang Pak Fano. Dan Harus itu syarat. Harus mutlak. ada yang mulai. Jadi kebiasaan baru dia terbuatlah circle itu. Oke, dan Kuyong nggak khawatir, misalnya nih, ya mohon maaf ya Kuyong, kita ngomong fakta aja. Kuyong ada usia, udah capek, nggak ngurusin. Gimana jaga budaya seperti itu? Kayak Ya. Tetap. menghilangkan titik jenuh ya? Enggak, mempertahankan. Oh, mempertahankan. Mempertahankan kalau Kuyong sudah nggak terlalu aktif. Karena usia kan nggak bisa Ya, pasti dipungkiri, ada Kuyong. regenerasi. Anak saya udah saya siapin juga. Oh, Mulai oke. pengenalan, mulai setiap event-event yang motor dia ikut. Tapi kan nanti juga cabang saya punya regenerasi juga, pasti juga. Oh, dan itu sudah berbentuk sistem. Iya, itu yang dibuat sistemnya. Sudah ibaratnya bisa autopilot. Pokoknya udah tahu misinya tuh saling support. Ya udah, kita jalan bareng. Oke, dan itu terbukti sih. Kuyong start tadi Terbukti. 2000 Lima. berapa? 2005. Sekarang 20 tahun, 21 tahun. 1 tahun yang motor bisa berdiri sampai sekarang. Dan semakin besar. Ya kan? Makanya kenapa ada logo next level. Tahu kan Pak? Pak Fano tahu kan logo yang motor Next. next-nya N-nya ini Asik. ngerucut ke atas. Asik. Nah, itu filosofi di mana Young Motor selalu mengeluarkan inovasi-inovasi dan melejit sampai kapanpun. Masuk. Bayaran nambah. Kelihatannya nggak usah ditutup. Ini yang nutup tadi ya. Nggak, tapi belum. Saya masih tanya. Oke, next level. Siap. Signature itu apa, Bu? Rokok. Bukan. Kenapa Kuyong milih signature itu untuk apa? Macem-macem sih. Jadi yang tema kita tuh Car Walk Signature. Jadi event yang pertama mungkin dibuat di Indonesia yang berkarakternya itu suatu event yang memberi kesempatan ke semua peserta untuk show off. Selama ini kan kalau kontes selalu cuman parkir. Mobilnya didiem. Ya gimana kamu parkir kalau di belakang siapa yang ngelihat? Nah. Ini dibuatin satu stage, kalian bisa show, dikasih waktu. Apa kelebihan dari mobilmu? Oh, jadi Itu maksudnya jadi satu tren sekarang tren. dipakai-pakai orang. Oh iya, makanya Dipakai juga. gawe sebelah Nggak itu loh. apa-apa, Sing gawe event yo melok-melok wis iso emek njaluk koyo ngono tok. Di saat kita bikin car walk, kamu ikut-ikut. Kita bikin ini, kamu ikut-ikut. Siapa itu? Memang dibuat untuk biar ditiru, Bim. Oke. Bim, nggak usah marah. Gak iso aku. Gak iso. Kita mikir sampai uban ketemu uban. Kok bisa kamu ikut-ikut, ha? Ini siapa itu? Siapa? Makanya lagi digadang jadi signature car walk, jadi satu ciri khas dari event yang motor. Oke. Car walk itu dibuat. Sekarang jadi Algojo nih. Pak Mano. Apa itu? Algojo itu ada di mana event car walk itu yang kemarin pertama di Surabaya seumpama nih 150 mobil seumpama. Yang kemarin yang kedua tiba-tiba jadi 250 mobil. Jadi banyak orang yang ingin tahu. Seperti apa sih ini eventnya kan kayak gitu. Makanya Algojo ya kan habisnya katanya kita mau ke Bali. Bali. Event selanjutnya ini. Terus iya, pokoknya putarannya tuh se-Indonesia. Jadi kemarin Jatim, pertama tuh kemarin awal tahun tuh di Madura. Ya Madura ke Madura. Yang Di motor Madura Bangkalan, yang kemarin. iya. Oke. Ini mau ada Bali, ada Jambi, ada Jakarta, ada Semarang masih sisa. Oke. Jambi, Jambi, Sumatera. Mantra. Seluruh Indonesia. Dan Kuyong pasti
berangkat sana. Ya, Mungkin itu pastilah bisa dia. dibilang signature ya. Ya, menjadi ciri khas, Bim. Iya. Tanda tangan tuh signature kita lah. Signature. Oke. Nah, Goyong kan jalan-jalan terus ini sampai tiap tahun seperti ini, ya kan. Terus ini yang paling besar kan nanti next IMX. Ya, IMX Dan nasional. kalau kita ngomong IMX, bootnya Yong ini Selalu menonjol. Ini loh, selalu paling besar. Nah, itu loh. Kok nggak rugi gitu? Kok uang, makanya ini yang bikin Koko maksudnya kalau kita menurut kita sudah kaya ya. Ya. Koko ngomong kurang kaya. Kurang. Apa karena nggak terlalu dihabisin buat gitu-gitu buat Jadi setiap event-event setiap sama perusahaan mungkin udah ada budgeting ya. Budgeting promosi itu pasti ada dan itu semua support dari beberapa brand bahkan dari ya pusat sendiri. Itu sudah masuk kalender budgetingnya. Oh, jadi Kalau mengenai booth besar itu udah menjadi identiknya ya. Susah dibuang akhirnya. Karena kan booth itu bisa dipakai tahun berikutnya Iya. cuma dirubah-rubah dikit. Mungkin di awal yang mahalnya. Biaya pemasangan. Setelah tapi itu iya, biaya pesanan. pemasangan aku sini kan, aku sana kan juga. enggak kan barang dititip di Jakarta. Oh, sudah punya pos. Tinggal dirubah-rubah sedikit, kesannya udah berubah. Oke. Padahal rigging awalnya sama. Iya, tapi sewa bootnya sebesar Iya. itu paling mahal. Itu kan urunan, makanya ada 9 brand. Oh. Dan termasuk IMX itu kan masih banyak, memang saya kepengurusannya di sana kan. Oh, jadi Ordal. Makanya ya. Karena customer tetap yang Bener. paling besar. Ya. Dijadiin Oh, ya ayolah gampang Nah, tak potong, kemarin tak tuh karena gabung sama Kapal Api Group Covincent sama maka ditempung jadi besar banget. Itu cari kategori the best booth. iya dan selalu. itu setiap tahun Koyong masih juara. Apalagi hadiahnya mobil parkir banyak di sini. Semua kayak gitu. Beneran, Bang. Serius, kadang orang sewa satu booth, kadang satu booth dibuat 2 brand. Enggak, Koyong. 4 booth disewa. Tiga kali tiga. Tiga kali tiga berarti Itu kamu sudah ngeluarin biaya mobil bekas lah. Ini kalau Goyong itu sudah Enggak lah. itu satu unit Biasanya apa itu berapa selalu. berapa kali? Itu nge-branding dong, jaga brand. Apa brand image-nya lah, brandingnya. Perlu tak? Goyong kan sudah dikenal, udah kenal banyak yang tahu tahu. Kembali semua. itu masuk ke udah jadwal resmi per tahunnya untuk branding itu. Masih harus udah seperti budget itu. sendiri, Harus. Pak Vano. Udah ada budgetnya sendiri. Harus itu bukan dari saya semua, kan urunan kita. Kan pasti pusat paling banyak. Kan pikirku ya kalau Paling capek saya bilang. kalau aku kan mikir bisnis. Iya. Ini sudah branding tahun kemarin sudah mewah. Nama sudah dikenal. Kenapa tahun ini harus ada lagi sih? Wis 2 tahun lagi lah ngurangi pengeluaran setahun. Kan lumayan Goyong itu satu mobil loh. Udah Itu dipaksa soalnya sama IMX. Itu kayak gitu Pak Vano. Biasanya koyongan itu kan itu ya apa boot ya. Kadang kayak apa namanya? Ini loh kok. Aduh, anak-anak yang diberangkatin sama Yang Koyong. diberangkatin, Diberangkatin tim-timnya. tim-tim ya. Itu kayak aku kemarin sempat IMX Jakarta. Itu aku diberangkatin bus. Itu naik bus sleeper Hotel. hotel 5 hari ya. Itu nggak aku tok, banyak talent dari Young Motor yang diberangkatin juga. Itu apa nggak budget? Itu udah Hah? budget memang Hah? tapi udah dibudgetin. Hah? Nggak budget itu. Nah, Makanya iya. sampai saya kan bingung, kenapa kok uang ini duit ganteng Entek. Padahal bisnisnya kok dah keluar yo ado, ayo. dah yo. Oh, padahal nyesek, Bil. Nyesek, Enggak. Bil. Mungkin itu resepnya Goyong bisa selalu. Enggak lah, ya. itu kita kasih apresiasi ya. Orang-orang atau talent kita yang memang support dengan Young Motor, kita kasih apresiasi waktu pesta kita di Jakarta, ayo datang untuk lihat. Biar mereka ada inspirasi atau pandangan baru tentang modifikasi. Itu sekalian edukasi sama awarding lah ibaratnya untuk buat talent-talent saya. Enggak, tapi Kerja sambil holiday. ya, ya. Oke, cool. Mungkin durasi juga ya Goyang. Oh, Baterainya habis. kamera enggak kuat Oh. ini. Ya kan. Jadi tapi saya ingin tahu. Ngomong iku. Kurang ajar iku. Ngomongan iku. Kalau Bapak sih tara. seru sebenarnya itu Bang. Kamera baterai kapan? Oke, jadi kalau saya orang awam, saya orang OEM lah yang baru beli mobil, pingin upgrade lampu, urutannya gimana sih Goyong? Kalau saran saya OEM nih baru mau mulai main perlampuan. Perempuan cuman
permain perlampuan itu karena kurang kelihatan aku. Oke. Nah, apa yang harus tak? Kalau saran saya kalau memang sudah niat, headlamp dulu. Headlamp dulu. Jangan ke Mini Pro G atau ke fog lamp dulu. Oh. Headlamp itu Utamakan yang utama, karena posisi lampu semakin tinggi itu semakin jauh range-nya pasti. Itu yang Oh iya ya, paling fog lamp, Mini Pro G, headlamp. Berarti yang lebih Headlamp atas ya? dulu. tapi yang atas dulu yang di Atas dulu karena itu sumber utama yang udah di standar dari pabrik untuk menentukan range-nya. Mata ya kayak bisa Iya, dibilang dari matanya mobil. jarak lebar mobil itu semua diatur. Oke. Jadi begitu ganti headlamp, nah kalau sudah cukup udah, jangan lagi terjerumus sama yang lain. Tapi biasanya enggak cukup. Gengsi. Malah ini tambah Gengsi. itu, Enggak. itu terserah konsumen udah. Aku pakai sendiri yang produk Koyong kan memang. Kalau headlamp aja itu kurang, kadang butuh kuning untuk nutupi. Nah, Ya Mini berarti Pro G untuk matamu udah yang ini manja. ya, kayak gini ya. Matamu udah manja ya. Naik mobil enak udah. Dan Bagus. ini ada sedikit racun untuk meracuni semua customer setia yang motor. Enggak. Ini racun ya. Bukan racun. Kenyataan aspalnya kita memang nggak jelas. Bahaya. Tapi ini racun Pak Vando ya. Aku pernah di mana aku kan mobilku tak pasang full set dari Young Motor. Ini ilmu dari Koyong sama Kuyudi Young Motor Express. Mas Bim, nggak usah bilang sistem apapun itu di Young Motor untuk ngeracunin orang-orang. Kamu pinjemin mobilmu 2 hari aja, mobilnya dia kamu bawa, terus kembaliin lagi, pasti dia masang besok. Gelap. Itu racun paling ampuh, dimana ngerasain lampu yang kita pakai, wah iya terang, enak. Dia kan kembali lagi ke lampu ayam kan? Gelap. Nggak bisa, itu tuh ganti. Sekali kena lagi. Nah, sampean contohnya, kok kurang yo, Mini Pro G lah, fog lamp lah, itu jadinya. Oke. Terima kasih banyak Koyong ilmunya. Sama-sama. Saya kepingin. Selesai udah ini. Sebenarnya masih kepingin lebih Oh, banyak, iya, siap. tapi ada part 2 nanti mungkin ya. Tapi bisa Ya, dikomen, part dua. bisa dikomen. Barangkali ada part 2, kita lanjut. pasti harus Mau lanjut. tanya apa mungkin yang Nah. dari penonton kalian tuh nanya pingin ini belum dibahas, silahkan di komen aja kita Bisa nanti diatur ketemu part waktunya 2. lagi. Jos Ya, di situ. harus ada part 2 Harus. karena banyak ilmu yang ternyata tidak hanya sekedar bisnis, Benar. tidak hanya sekedar teknik menguasai lampu, Benar. dan itu cukup dalam, sangat-sangat dalam, Benar. yang kita nggak tuntas sekarang. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. waktunya, Koyong. Siap, Sudah terima kasih kasih. ilmu, Terima kasih banyak kasih Koyong ya. waktu. Ya, siap. Oke, siap. Siap, Untuk terima meluangkan kasih. waktunya Pak Vando, terima kasih banyak. Ya, thank you. Siap. Ini kok penutupnya. Diambil itu nanti.